Welcome to the Baseface Network. Perbedaan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Tes adalah sesuatu yang kita berikan atau sesuatu yang dilakukan oleh siswa berupa portofolio, proyek, keterampilan, baik itu keterampilan melukis, menyanyi, mendongeng, dan lain-lain. Contohnya itu seperti ketika kita memberikan portofolio kepada siswa untuk mengetahui perkembangan kognitif anak atau perkembangan peserta didik. Selanjutnya itu adalah pengukuran. Pengukuran setelah siswa melakukan tes berupa portofolio, maka kita di sini mengukur sampai mana perkembangan peserta didik selama pembelajaran. Mengukurnya ini dengan menentukan nilainya baik seperti 80, 70, dan 90. Yang ketiga itu adalah penilaian. Penilaian adalah mengkategorikan pengukuran dari hasil pengukuran peserta didik. Contohnya, ketika hasil portofolionya kita nilai dengan nilai 70, maka kita kategorikan ke dalam nilai C. Ketika peserta didik mendapat nilai 80, maka kita kategorikan ke dalam nilai B, kategori B. Ketika mendapat 90, maka kita kategorikan ke dalam kategori A atau sangat baik. Nah, selanjutnya yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah segala sesuatu yang dari hasil pengukuran, tes, dan penilaian. Nah, ketika telah diukur dan kita ketahui sebagaimana sampai mana perkembangan peserta didik atau sampai mana kekurangan yang ia pahami dalam peserta didik, maka kita evaluasi. Kita berikan tambahan untuk dapat meningkatkan perkembangan peserta didik. Prinsip-prinsip evaluasi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu prinsip kontinu atau prinsip berkelanjutan. Evaluasi harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Hasil evaluasi pada suatu waktu harus berhubungan dengan evaluasi sebelumnya pada waktu sebelumnya agar kita dapat mengetahui dengan jelas perkembangan peserta didik. Yang kedua itu adalah prinsip kooperatif atau prinsip kerjasama. Nah, dalam melakukan evaluasi kita harus bekerja sama kepada semua pihak agar semua pihak merasa dihargai serta semua pihak dapat mengetahui perkembangan peserta didik. Pihaknya itu yakni seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, serta peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yakni prinsip komprehensif atau prinsip yang menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan pada seorang guru harus kepada peserta didik harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi semua aspek kepribadian peserta didik harus dievaluasi seperti aspek kognitifnya, afektif maupun psikomotoriknya. Selanjutnya yakni yang terakhir, yang keempat adalah prinsip adil dan objektif. Dalam melakukan evaluasi, seorang guru harus memandang semuanya sama tanpa pandang bulu atau pilih kasih. Seorang guru juga harus objektif dalam melakukan evaluasi kepada peserta didik. Seorang guru tidak boleh memanipulatif atau merekayasa apa yang menjadi perkembangan atau kekurangan dari peserta didiknya. Jadi harus dilakukan secara fakta. Apa yang kita lihat atau apa yang menjadi kekurangannya, maka itulah yang menjadi evaluasi yang harus kita lakukan pada peserta didik. Yang terakhir itu yang kelima yakni praktis. Evaluasi yang dilakukan atau yang diberikan harus mudah dipahami dan dilakukan.
Jenis-jenis evaluasi terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, evaluasi diagnostik atau evaluasi yang menganalisis perkembangan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum peserta didik memasuki kelas. Nah, gunanya adalah kita dapat mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum masuk pembelajaran dari perkembangan peserta didik itu sendiri. Yang kedua yakni evaluasi formatif atau evaluasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan agar guru dapat memahami bahwa sampai mana kemampuan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yakni evaluasi sumatif atau evaluasi yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, evaluasi ini adalah agar guru dapat mengetahui bahwa sampai mana pemahaman peserta didik setelah melalui proses pembelajaran atau sampai mana perkembangan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Nah, evaluasi ini itu harus dilakukan oleh guru karena sebagai bahan laporannya. Yang terakhir yakni pemaduan, yaitu perpaduan antara evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Perbedaan dari evaluasi diagnostik, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif terdapat pada pelaksanaannya. Nah, di mana evaluasi diagnostik ini dilakukan pada saat sebelum peserta didik masuki kelas atau memulai pembelajaran. Nah, biasanya ini dilakukan pada saat peserta didik naik ke tingkatan kelas yang baru. Maka guru harus mengidentifikasi atau mendiagnosis perkembangan peserta didik di kelas sebelumnya, sehingga apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan atau perkembangan dari peserta didik itu sendiri bisa diketahui dan dapat diatasi dengan cepat. Nah, evaluasi ini hanya dapat dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya yakni evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan oleh seorang guru maupun teman sebaya. Nah, selanjutnya yakni evaluasi sumatif. Nah, evaluasi di akhir pembelajaran atau setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, evaluasi ini itu hanya dapat dilakukan oleh seorang guru saja karena hal ini menjadi bahan laporan seorang guru kepada sekolah maupun orang tua peserta didik. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik, perkembangan peserta didik, dan lain-lain. Sasaran dari evaluasi adalah yang pertama itu proses pembelajaran, yang dimana dalam hal ini menjadi sasaran evaluasi karena dalam proses pembelajaran kita dapat mengetahui perkembangan peserta didik, serta yang menjadi sasaran dalam proses pembelajaran yakni gurunya, mulai dari media pembelajarannya,
Klasifikasi berdasarkan fungsinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik, institusionalnya, serta administratifnya. Pertama, kebutuhan psikologisnya. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebutuhan psikologis peserta didik terpenuhi dalam proses pembelajaran apa tidak. Yang kedua yakni institusionalnya, bahwa dalam evaluasi ini apakah proses belajar mengajarnya dapat efektif apa tidak. Yang ketiga yakni administratifnya. Evaluasi ini untuk meningkatkan administratif baik guru, sekolah maupun peserta didik. Prosedur evaluasi yang pertama itu perencanaan, yakni menyusun kisi-kisi berisi silabus, tujuan pembelajaran, dan lain-lain. Untuk mengetahui itu kita harus mengetahui taksonomi Bloom, yakni kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Selanjutnya yakni pelaksanaan evaluasi. Nah, setelah direncanakan maka barulah dilaksanakan oleh peserta didik. Yang selanjutnya yang ketiga itu pengolahan data. Setelah direncanakan dan dilakukan maka barulah data itu diolah. Yang keempat ini penafsiran. Nah, penafsiran ini harus sesuai dengan norma. Berdasarkan hal tersebutlah dapat ditafsirkan kemampuan peserta didik. Yang terakhir yakni laporan. Setelah semua prosedur evaluasi dilakukan atau dilaksanakan, barulah laporan dibuat untuk dilaporkan kepada kepala sekolah, orang tua maupun peserta didik itu sendiri. Tes adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik atau perkembangan peserta didik. Tes berupa tes tertulis, contohnya seperti portofolio, pilihan ganda, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yakni